Hai guys, di video kali ini saya akan update soal analisa likuiditas Bitcoin. Kira-kira ke daerah-daerah mana saja Bitcoin bisa pergi. Kita akan lihat itu dari analisa di thread Twitter ini. Dan ada juga informasi lainnya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily seperti biasa. Kemarin bisa close dengan hijau, ya. Jadi low-nya itu di 19.000, kemudian close di 19.271, sempat ke 19.400-an. Sekarang masih berada di daerah-daerah ini saja, masih sideways sebenarnya, ya. Kalau kita lihat dari indikator, MACD-nya mengarah ke atas, tapi masih dalam posisi sideways. Untuk RSI-nya masih juga sideways ya, jadi tidak ada breakout ke mana-mana daripada pola triangle ini. Kalau kita tarik garis, ini bisa kita lihat kalau kita tanpa mengikut sertakan wick-nya yang panjang ini, maka ini jadi triangle seperti ini. Oke, kalau untuk time frame kecilnya bagaimana? Oke, time frame kecilnya masih sideways juga ya. Tidak ada jelasan. Mungkin nanti harus tunggu nanti malam agar ada volatilitas sedikit karena pasar saham Amerika akan mulai buka nanti malam jam sekitar 8-an. DXY sudah jalan untuk pagi tadi dan seperti di analisa video saya sebelumnya, ini menurut saya adalah Adam and Eve pattern. Jadi di sininya runcing, kemudian daerah Eve-nya itu membundar seperti ini, ya, dan bakal sideways atau choppy dulu di sini. Tapi trennya itu adalah ke bawah. Dan next support itu ada di sini. Di next ada di sini, jadi di 110. Nah, seperti itu, 110. Kemungkinan di situ bisa bounce, tapi kalau misalnya bisa breakdown daripada 110, maka dia bisa turun sampai ke 106, 105 ya. Jadi lumayan dalam juga dan bagus untuk Bitcoin. Jadi menurut saya ketika dia melakukan pergerakan ke bawah ini untuk di SY, Bitcoin itu bisa naik menurut saya. Oke. Ini ada sedikit info dari whale terbesar untuk single wallet, ILCO namanya. Saya namakan ILCO dari ini. Dan 14 Oktober lalu dia membeli lagi 471 Bitcoin, untuk hari ini belum membelinya. Jadi Jumat, Sabtu Minggu dia tidak beli, Jumat dia beli, hari ini belum beli. Tetapi 6 Oktober sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu dia menjual 1.000 Bitcoin, ya. Oke. Dan ini ada berita dari berita, tetapi ada foto Kanye West dia menggunakan topi Satoshi Nakamoto setelah dia di kick out dari akun banknya di JP Morgan ya. Jadi ada di semacam entah podcast atau apa video apa. Jadi dia beritahukan bahwa dia akun banknya itu di stop oleh JP Morgan ya, dan dia sangat kesal akan hal tersebut dan ini mungkin fotonya itu setelah kejadian tersebut dan ini menunjukkan bahwa arahnya kemana? Arahnya yaitu ke Bitcoin ya. JP Morgan merupakan entitas yang centralized yang mereka bisa seenaknya mau memfreeze akun siapa mereka bisa lakukan itu dan terjadilah kepada salah satu akun yang terkenal ini dan menurut saya dia sekarang ada di pihak Bitcoin, mendukung Bitcoin ya, dan tentu saja dia bisa menginfluence banyak orang untuk bisa mengenal mengenai Bitcoin ya. Oke, bullish secara jangka panjang untuk Bitcoin. Adopsi massal belum terjadi. Pastikan kita sudah masuk ke keretanya sebelum adopsi massal tersebut terjadi ya. Dan ini adalah analisa likuiditas untuk harga Bitcoin, kira-kira dia bisa kemana saja. Menurut dari Crypto Nuevo ini, 17.500 merupakan daerah di mana terdapat banyak sekali likuidasi ya selama 1 tahun terakhir ini. Heat map liquidation ini menunjukkan bahwa kita belum ada yellow bar
dari tahun lalu sampai sekarang. Dan yellow bar ini itu kelihatan sangat terang sekarang ini ya. Market maker sedang siap-siap untuk pergerakan harga selanjutnya, dan kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, yellow bar itu maksudnya di mana likuiditas itu paling banyak di harga mana, dan ini kita bisa lihat kalau ini ada di sekitar 17.500-an di low di bulan Juni. Itu ada yellow bar di sini dan ada juga di bawahnya juga ya. Dan itu harga bisa dibawa ke sana karena disitulah daerah likuidasi tersebut ya. Oke. Ini karena disitulah uangnya tersebut berada. Ketika terjadi likuidasi, maka salah satu pihak itu akan mendapatkan untung dan salah satu akan mendapatkan rugi, dan itulah kadang-kadang kerjaan daripada whale tersebut ya. Oke. Menurut dia ini dia secara personal tidak bisa membayangkan kalau bull run itu mulai sebelum ada pergerakan ke bawah ya. Semoga saya salah ya, tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yellow bar yang cukup besar di daerah ini. Itu di bawah 18.000. Berarti sekitar 17 ribuan, 17.500 tepatnya. Dan kemungkinan besar harga bisa dibawa ke sana lagi. Oke. Untuk ini S&P 500 itu kelihatannya bisa pergi ke liquidity pool ini yang dimana bisa memaksa Bitcoin untuk turun juga ke bawah ke 17.500-an karena mereka sangat berkorelasi, dan kita sekarang sedang melihat time frame weekly, dan jadi pergerakan ini mungkin bisa memakan waktu yang lebih panjang dan tidak langsung ya. Oke, apa katalis daripada dam yang kemungkinan bisa terjadi ini? Kita tidak ada pengumuman yang penting di minggu ini. UK mungkin akan announce inflasi itu akan tidak lebih jelek dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, seperti beberapa negara lainnya juga mengumumkan seperti ini. Tapi ada hal yang lebih ini lagi concerning, jadi lebih berbahaya lagi, yaitu terjadi eskalasi perang Ukraina, di mana jadi balas-balasan kemarin Ukraina membom jembatan, kemudian dibalas oleh Rusia, ditembakkan rudalnya ke daerah-daerah tertentu di Ukraina, jadi terjadi eskalasi perang, dan ini dapat menjadi alasan market untuk dump ke bawah. Beberapa negara telah memberitahukan kepada warga negaranya untuk meninggalkan Ukraina seperti China, Mesir, dan Kazakhstan. Lalu kita juga bisa lihat tanggal 2 November nanti akan ada FOMC meeting mengenai kenaikan suku bunga. Jadi ini bisa berefek kepada harga Bitcoin ke bawah, DXY ke atas. Jadi 30 hari ke depan ada Bitcoin harus menghold daerah ini. Tapi kita tetap akan ini masih dia trading dia. Oke. Ada kemungkinan di mana di 4 hourly ini, time frame 4 hourly ini, kemungkinan harga bisa ke daerah low sebelumnya di sini, di sekitar, kalau saya cek, 18.200, 18.100. Ada juga imbalance, jadi imbalance ini adalah daerah yang saya gambarkan ini. Warna merah ini, imbalance ini ada di rentang 20.500
17.500 dan kita belum ke daerah sana, kita bisa ke sana, biasanya tengahnya yaitu 21. Beberapa trader lain juga berkata bahwa bisa ke 21.000 dulu, habis itu baru turun ke bawah. Dan sama seperti dia juga, mungkin likuidasi daripada orang-orang yang nge-short bisa terjadi, harga bisa dibawa ke 21.000, dan menurut dia bisa turun dari itu, ya. Oke. Jadi ada kemungkinan untuk naik dulu sebelum DAM, ada juga bisa DAM di bawah 18.000 kan juga bisa, ya. Oke. Nah, itu saja. Jadi ada dua daerah yang terjadi, 1.000 dan 17.500-an. Jadi batas atas dan batas bawahnya. Nah, itu saja informasi untuk hari ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.